Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Padang TV yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, marilah kita angkat sebuah tema ceramah, tausiah atau siraman rohani yang berjudul berbahagialah terhadap takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, takwa merupakan sebuah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perintah berpuasa. Namun di akhir ayat Allah meletakkan kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini, takwa menjadi satu tujuan terhadap puasa yang kita laksanakan. Orang yang memiliki ibadah yang selalu konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengharapkan satu tujuan, yaitu takwa. Mimma alimna anna a'zamal ni'mah hiya ni'matul Islam. Kita mengetahui bahwa nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan tawaffahu 'alal Islam. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, maka niscaya ia mewafatkan hamba yang ia cintai dalam keadaan Islam, dalam keadaan takwa, penuh keimanan. Namun harramallahul jannata 'ala man kafara bih. Namun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syurga bagi orang-orang yang kafir dan durhaka kepadanya. Di dalam kalimat tersebut maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua pilihan: memuliakan hambanya atau menghinakan hambanya, memuliakan dengan syurga dan menghinakan dengan kekafiran atau neraka. Maka berbahagialah kita tatkala kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Sebelumnya kita pernah bersyahadat bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala meminta kesaksian terhadap kita, alastu birabbikum, kata Allah. Kemudian kita mengatakan, bala syahidna, betul wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hambamu. Di dalam ayat Al-Quran tersebut maka jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meminta kesaksian terhadap kita, dan di sanalah kita memulai pertualangan sebagai seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Namun kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut Yahudi, yang menyebabkan anak tersebut Majusi, dan yang menyebabkan anak tersebut Nasrani. Dapat kita simpulkan bahwasanya kita beruntung memiliki orang tua yang Islam. Orang tua kita beruntung memiliki orang tua yang Islam. Begitulah seterusnya. Karena kita dimuliakan dengan Islam. A'dhamun ni'mah hiya ni'matul Islam. Karena nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menghadirkan kebahagiaan tatkala kita beribadah kepadanya. Marilah kita saksikan orang-orang yang hadir kepada panggung hiburan, dalam stadion sepak bola, dalam kontes nyanyian dan lain sebagainya. Mereka berbahagia dengan kontes yang mereka saksikan, dalam pertempuran yang mereka lihat. Namun satu yang tidak mereka miliki, mereka berbahagia terhadap ibadah yang ia laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang sulit adalah annaka tafrah indama ata'tallah. Engkau berbahagia tatkala engkau bertakwa dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita haruslah berpegang teguh bahwasanya kebahagiaan dapat kita munculkan dengan satu syarat. Kita berdiri untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memberikan sedekah, kita menyantuni anak yatim, kita berdiri di tengah malam. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati seluruh momentum yang Allah berikan kepada kita. Karena kita menyadari bahwa kematian pasti akan datang menghampiri. Baik itu anak kecil, baik itu untuk remaja, maupun orang tua yang telah dimakan oleh usia. Marilah kita berbahagia. Dalam sebuah kesimpulan, marilah kita pikirkan satu buah hal yang sangat-sangat membuat kita merenung, dan mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kita ke dunia ini dalam keadaan Islam tanpa kita memintanya. Fanas'alullaha azza wa jal ayyarzuqanal jannata wa nahnu nas'aluh. Kita meminta syurga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memintanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.